Pemirsa, seorang siswa terjatuh dari lantai 8 di sebuah sekolah internasional di Tangerang, Banten. Usai kejadian, polisi memeriksa CCTV serta sejumlah saksi. Sementara itu, seorang pria tewas terlindas truk saat melintasi jalan yang sedang diperbaiki. Polisi dari Polres Tangerang Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah sekolah internasional di kawasan Gading Serpong. Selain olah TKP, polisi juga mengamankan rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi ini sebelumnya, seorang siswa menengah pertama terjatuh dari lantai 8. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Jasadnya kini telah dibawa ke rumah duka. Satu orang siswa di sekolah P di Kecamatan Kelapa II terjatuh. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan cek TKP, mengamankan CCTV, dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini kami dalam proses penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Hingga kini pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tewasnya siswa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Calon penumpang sempat menumpuk di stasiun Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. Peristiwa ini terjadi akibat keterlambatan perjalanan kereta komuter lain rute Bekasi menuju Jakarta. Para calon penumpang pun sempat kesal karena harus menunggu hampir 1 jam namun kereta tak kunjung tiba. Para calon penumpang pun mempertanyakan tidak adanya pengumuman yang jelas dari pihak komuter lain. Mereka bahkan harus berpindah peron perlintasan kereta. Akibat kejadian ini, para karyawan yang mengandalkan mode transportasi massal ini terpaksa terlambat masuk kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, modus menjadi penghuni kos, komplotan pencuri gasak puluhan sepeda motor. 6 pelaku diamankan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, sindikat pencurian kendaraan bermotor yang sudah beraksi di sejumlah lokasi ditangkap oleh polisi di Garut, Jawa Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan tempat persembunyian komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 6 pria diamankan. Modus menyewa rumah kos diduga komplotan curanmor ini sengaja mengincar rumah kos yang ramai penghuni untuk mempermudah aksinya. Usai menggasak motor curian dibawa ke wilayah perbatasan Cianjur, Jawa Barat untuk dijual dengan kisaran harga 4 juta rupiah. Kontrakan atau rumah kos-kosan yang banyak terparkir motor. Kemudian mereka akan menjadi penyewa dari kontrakan atau kos-kosan tersebut kendaraan yang sudah dijual melalui COD ini. Kemudian mereka bawa langsung ke daerah Cianjur ya, daerah perbatasan untuk dijual. Dari para pelaku, 8 sepeda motor diamankan, sementara salah satu sepeda motor curian telah dikembalikan pada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tim Satreskrim Polres Garut dan Polsek Leles menggerebek rumah kontrakan para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku pun tak berkutik saat digerebek polisi. Petugas mengamankan 5 pelaku berinisial SH, RP, AE, DN, dan AS. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles. Saat itu, korban memarkirkan 2 unit sepeda motornya di pinggir jalan dalam keadaan terkunci. Namun saat hendak menggunakan motornya, korban mendapati kendaraan sudah tidak ada di tempat. Tak jauh dari lokasi, korban menemukan salah satu motor dalam keadaan kunci kontak rusak. Para pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian motor di sejumlah wilayah Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin melaporkan. Aksi konyol dilakukan 3 pemuda di Lumajang, Jawa Timur.
Mereka menantang maut dengan mandi di jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru. Video 3 orang pemuda sedang menantang maut saat banjir lahar hujan Gunung Semeru ini viral di berbagai platform media sosial. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di tanggul penahan aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski tak sampai memakan korban, namun viralnya video tersebut memantik reaksi publik lantaran menyepelekan bencana yang tengah terjadi. Menindaklanjuti video viral tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan ketiga pemuda tersebut dan melakukan pembinaan. Mereka pun menyampaikan permintaan maaf. Anak-anak yang beberapa waktu lalu di kala bencana banjir malah berenang dan membahayakan dirinya sudah kita berikan himbauan, kemudian yang bersangkutan sudah dinyatakan aman. Polisi pun menghimbau warga menjauhi daerah aliran lahar saat banjir terjadi lantaran dapat berakibat fatal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho News melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggerebek pemukiman yang menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah pelaku dan barang bukti narkoba berupa ganja hingga alat hisap sabu berhasil diamankan. Badan Narkotika Nasional menggerebek sarang peredaran narkoba di kawasan pemukiman Komplek Permata atau yang dikenal dengan nama Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba pun digeledah petugas bersenjata lengkap. Hasilnya, sejumlah pelaku yang diduga mengedarkan narkoba diamankan dalam operasi ini. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja hingga alat isap sabu atau bong dan plastik klip. Sebelumnya, BNN juga menggerebek Kampung Bahari di wilayah Jakarta Utara. Penggerebekan tersebut sempat mendapat perlawanan dari warga sekitar. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster senilai puluhan miliar rupiah di perairan Bintan digagalkan petugas Bea dan Cukai. Namun para pelaku melarikan diri ke hutan usai kapal pengangkut dikandaskan. Bawa film action, aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai dengan pelaku penyelundupan lobster terjadi di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di pulau tak bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 2 orang ini langsung menghilang di balik kerimbunan hutan. Saat diperiksa, ditemukan 36 box styrofoam yang berisi ratusan ribu benih baby lobster jenis pasir senilai 28 miliar rupiah. Ratusan ribu benih baby lobster dibawa dari daerah Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirim ke Thailand. Maraknya penyelundupan baby lobster di perairan Kepri. Tak terlepas dari letak geografi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ini ke luar negeri. Kini, ratusan ribu benih lobster telah diserahkan ke Balai Perikanan Budidaya Laut di kawasan Barelang, Batam. Sementara pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.